Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, seringkali kita mendengar kata kasih, kita berbicara tentang kasih, kita menyanyikan tentang kasih, bahkan kita mengajarkannya. Tetapi dalam hidup sehari-hari kita juga merasakan bahwa mengasihi itu tidak selalu mudah. Muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah kasih bisa diperintahkan? Bagaimana mungkin kita diperintahkan untuk mengasihi, apalagi mengasihi orang yang sulit kita terima, bahkan musuh kita? Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk memahami bahwa kasih bukan pertama-tama soal perasaan. Kasih adalah keputusan, kasih adalah pilihan. Kita tidak bisa memaksa diri untuk suka pada semua orang. Kita tidak selalu bisa mengendalikan perasaan kita, tetapi kita selalu bisa memilih untuk berbuat baik, memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, memilih untuk tetap menghormati dan mengampuni. Disinilah letak keindahan iman kita. Kita tidak mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Saudara-saudari, coba kita renungkan sejenak hidup kita. Berapa banyak kali kita mengalami kebaikan Tuhan, nafas yang kita hirup, hidup yang kita jalani, kesempatan yang kita terima, pengampunan yang kita alami. Semuanya adalah tanda bahwa Allah terus mengasihi kita. Setiap kali kita menerima sakramen, terutama Ekaristi, kita tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi kita sedang mengalami kasih Allah yang nyata. Kita disapa, dipeluk, dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika kita sungguh menyadari bahwa kita dikasihi, sesuatu berubah dalam diri kita. Kita tidak lagi mengasihi karena terpaksa, tetapi karena hati kita digerakkan oleh rasa syukur. Kasih menjadi jawaban atas kasih. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya menyebut kita sebagai murid, Ia menyebut kita sebagai sahabat. Ini adalah sesuatu yang sangat mendalam. Seorang sahabat bukan hanya orang yang dekat secara lahiriah. Sahabat adalah seseorang yang kita percayai, yang kita ajak berbagi isi hati, yang kita mengerti dan yang mengerti kita. Dalam persahabatan sejati, kita mulai memiliki hati yang sama. Kita mulai memahami apa yang diinginkan oleh sahabat kita. Demikian pula dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita mengenal hatinya. Dan perlahan, kehendak kita mulai selaras dengan kehendaknya. Saudara-saudari, apa yang dahulu terasa berat, perintah Tuhan, tuntutan Injil, perlahan menjadi sesuatu yang kita inginkan. Bukan lagi beban dari luar, tetapi menjadi bagian dari hati kita sendiri. Karena kita sadar kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Saudara-saudari,
Yesus juga mengingatkan bahwa kita dipilih. Kita tidak kebetulan menjadi pengikut Kristus. Kita dipanggil, dipilih, dan diutus. Untuk apa? Untuk berbuah. Tetapi buah yang dimaksud bukan sekedar keberhasilan duniawi, bukan sekedar pencapaian atau prestasi. Buah yang sejati adalah kasih yang nyata dalam hidup kita, kasih yang rela berkorban, kasih yang setia, kasih yang memberi hidup. Buah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, buah itu harus dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa yang paling dibutuhkan orang lain adalah bantuan materi, solusi, atau nasihat. Semua itu memang penting, tetapi yang paling dalam, yang paling dibutuhkan setiap manusia adalah pengalaman dikasihi. Orang ingin dilihat, dihargai, diterima, dan dicintai. Disinilah kita dipanggil menjadi saluran kasih Allah. Saudara-saudari, ketika kita belajar melihat dengan mata Kristus, kita tidak lagi melihat orang lain dengan penilaian atau prasangka, tetapi dengan kasih. Kita mulai melihat kebutuhan terdalam mereka. Melalui sikap sederhana, senyuman, perhatian, pengampunan, kesediaan mendengar, kita bisa menghadirkan kasih Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk bertanya dalam hati kita, apakah kita sungguh menyadari bahwa kita dikasihi oleh Allah? Apakah kita masih tergantung pada perasaan atau sudah menjadi pilihan hidup? Apakah kita sudah menjadi sahabat Kristus yang mengenal hatinya? Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah kasih bagi orang lain? Marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar kita tidak hanya mengerti tentang kasih, tetapi sungguh hidup dalam kasih. Karena pada akhirnya, hidup Kristiani bukan tentang banyaknya aturan, tetapi tentang satu hal yang sederhana namun mendalam, mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ketika kita hidup dalam kasih itu, hidup kita akan menjadi berbuah, bermakna, dan membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa